24 tahun, jatuhnya itu di tahun 2021. Ibu saya tinggal, saya tidak bisa piye yo iki carane ben iso terus tutul. Saya sempat tutup 2 bulan. Saya buka konter. Gimana caranya warung ini bisa buka kembali? Halo sedulur ISK, kembali lagi nih di ISK Podcast Berbagi Ruang Mengulas Secara Cerdas. Kali ini bersama aku, Naila, dan kita akan bahas nih topik yang sebenarnya tuh dekat banget sama kita. Dan tanpa hal ini tuh perekonomian di Indonesia tuh kayaknya nggak akan bisa stabil nih. Kita akan bahas nih topik terkait usaha mikro, kecil, dan menengah, atau kita tuh lebih akrab sama istilah UMKM. Dan kali ini aku nggak sendirian, aku bersama dengan narasumber yang merupakan seorang pelaku UMKM lokal di Kudus. Mungkin bisa Mbak perkenalan dulu ke sedulur ISK di luar sana. Halo, kenalin saya owner dari WM Sarkono di Melati Norawito. Nama saya Henda Sarkono ya. Terkenalnya di Henda Sarkono karena Sarkono nama sing bau resko saya bapak saya. Oh gitu Mbak. Mungkin bisa nih diceritain juga gitu, apa sih usaha yang lagi dijalani gitu sekarang? Itu usahanya dari bapak saya ya. Bapak saya itu dari umur saya 10 tahun sampai sekarang 34 tahun, berarti warung makan di 24 tahun lalu. 24 tahun lalu buka warung lah. Ya karena memang butuh duit. Intinya cuma satu. Kenapa kerja? Karena butuh duit ya. Yeah. Terus bapak saya itu kerja itu buka warungnya itu dari maghrib sampai malam. Memang kita jam malam. Alhamdulillah di depan juga dulunya ada biliar. Terus dari tahun ke tahun sampai sekarang itu kan bukan waktu yang sebentar ya Mbak Nela ya. 24 tahun bisa berjalan, dan memang untuk saat ini itu redup karena memang perkembangan ya Mbak. Sekarang itu orang dari pabrik buka usaha. Oh iya. Iya kan? Bisa dilihat juga dari di Gor itu, di CF2 itu 70% itu orang semua jualan. Ada yang katsu, ada yang ini, tapi semua juga laris. Iya. Ya. Untuk zaman sekarang itu kalau UMKM memang bertahan sangat amat panjang, itu luar biasa sekali. Tapi di saat ini memang agak turun. Gitu ya Mbak. Apalagi sekarang kan ya globalisasi, digitalisasi kayak perkembangan zaman, semua serba online gitu ya Mbak. Kalau sejauh 24 tahun itu ada nggak sih Mbak kayak cerita yang menarik gitu? Cerita yang menarik ya memang jualan tak tenang itu kan dari mentah. Kita bangun pagi jualan tak tenang itu ya guys. Nek jenengan tahu reti urutannya. Jualan tak tenang itu dia memang mengandalkan Allah. Dia memang mengandalkan Tuhan, karena kita bangun pagi malah neng pasar. Kita ke pasar belanja tek mentah kita bawa pulang, kita masak semua sampai berjam-jam kan. Kalau masak ada beberapa macam masakan itu sampai berjam-jam. Kita dasarke nek sudah matang, entah didasarke kita nunggu sing jual. Kita nunggu sing beli, kita jualan. Yakin ada yang beli, buka warung pokoknya ana sing tuku ana sing payu kan gitu kan ya Mbak. Itu sungguh wong dodol tangan itu nek perlu dikasih apresiasi, itu dikasih tepuk tangan, soal dia mengandalkan Allah, soalnya dia positif aja. Nanti pasti ada orang beli, tapi ya jenenge orang, kita tidak selamanya laris ya Mbak. Kadang juga ada sing kayak kita modal 300, nanti 300 bisa jadi duit 350, kita kadang kan gitu ya, contoh aja. Tapi kadang-kadang kita cuma dapat 100. Oh, ini ternyata wadahku. Kita positif aja terus, pokoknya orang yang perlu dikasih apresiasi itu. Kalau menurut saya memang orang jujur dengan kayak nasi kayak opo itu kita yakin aja, kita yakin aja gitu, pokoknya untuk duit kan gitu.
kalau orang sing nganu sih kayak ayam kan dia bisa disimpan, kayak penyet-penyet kan juga dia bisa disimpan. Kalau sing tak tengen kayak oseng-oseng kan pasti dia buang, kayak pecel juga kan pasti sayurnya buang gitu. Oh, berarti kalau misalkan nggak laku gitu dibuang gitu ya, Mbak? Kalau yang kayak sing nggak tahan kan, kalau ikan sih masih bisa diangetin, cuman kan besok sudah enggak itu. Terus dodol tangan itu kudune pinter. Aku tuh pernah Mbak dodol apa ya? Oh, sing rame ayam. Hari ini kita jual ayam tak ungkep, sebagian tak goreng. Besok masih bingung dong. Besok kita semur. Besok di semur pun masih hancur dong. Kita deplok. Jadikan ayam suwir. Besok kita jualan nasi coklat. Itu terus orang pokoknya orang yang paling diapresiasi itu orang dodol tangan, soal hari ini jadi ini terus kita harus pintar-pintar ngolah kayak iwak pindang itu kan, hari ini goreng, besok kita kecap, besok kita suwir jadi isen dari yang di kol Belanda itu loh Mbak, itu kayak betul. Oh iya betul. Itu bikin kita harus berpikir keras terus sampai pokoknya ini harus jadi cuan. 24 tahun itu perjalanan yang sangat panjang Mbak. Sudah melewati masa-masa kita pernah luaris banget, kita pernah punya karyawan sekaligus 4, ada yang masuk siang, ada yang masuk siang, ada yang masuk pagi, malam. Soalnya kita jualannya pagi sampai malam, kita juga namanya ikhtiar ya Mbak. Nggak bisa terus kita pokoknya perjalanan itu tuh harus dilakuin. 24 tahun jatuhnya itu di tahun 2021. Ibu saya tinggal, saya nggak bisa piye yo iki carane ben iso terus dodol. Saya sempat tutup 2 bulan. Saya buka counter. Gimana caranya warung ini bisa buka kembali? Soalnya orang-orang tahu di warung Sarkana itu warung loh. Kok saya malah buka counter? Dari 2021 ibu saya meninggal itu, dia bisanya aku iso dodol, ternyata memang jualan itu tidak semudah. Saya orang bilang, enak dodol, nggak diparani kok enak. Kalian nggak tahu rasanya gimana. Setiap hari buang nasi, setiap hari harus menghormati ini. Kita pagi ke pasar, kita positif, kita masak, kita tungguin jualannya sampai laris. Terus kalau laris juga besok kita ke pasar lagi, model lagi dengan saya menyekolahkan 2 anak yang satu spesial, yang satu memang saya taruh di swasta biar anak-anak tahu ngaji. Saya punya anak spesial Mbak, mungkin itu rezeki anak-anak ya. Terus 2021 tidak gampang. Saya masak iki piye bisanya aku dodol iso tak gue sampai saya iso tak simpen, iso bertahan sampai detik ini. Saya jualan memang pecel sama bakso, saya khususkan pecel sama bakso, kalau yang lain tambahan. Terus saya buat pangsit, saya buat dimsum, saya buat pokoknya ben gak kalah sama Genjet. Dan sekarang ini Genjet itu pinter-pinter banget Mbak. Genjet itu saya bilang itu kaum mager yang pinter. Genjet itu popes yang 2.500 aja bisa jadi 10.000. Genjet itu bisa jadi kayak minuman saset yang 5.000 itu bisa jadi 12.000 karena di packaging sama cup yang bagus, sama mungkin tambahan kerambil di atasnya. Genjet itu luar biasa. Lah, saya itu tidak mau kalah sama si Genjet ini. Saya berusaha PO di Banat, di MTS Banat. Boleh menyebut merek ya Mbak? Saya masuk ke sekolah-sekolah, terus saya bikin dimsum, saya bikin sempolan. Terus kalau orang-orang kan kalau buat jajan gitu kan yang murah ya Mbak. Saya tuh nggak bisa, soalnya saya dari pasar sendiri, saya giling sendiri, saya produksi sendiri, pokoknya iki pakanan kudunya enak. Ternyata masih kalah dengan harga yang lebih murah. Ya. Piye iki carane ben supaya hargaku iso padha. Ya tak cilik lah. Misalnya sempolan sing kadang-kadang orang beli 10.000 dapat 30 biji. Saya itu 10.000 cuma dapat 9. Tapi bisa dirasain juga. Soalnya kami pakai
daging pilihan, soalnya kita juga pakai ayam yang fresh, memang lebih mahal dari yang lain-lain, cuman alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan, itu wis juara pol. Mbak, maksudnya ya itu mau kenapa Gen Z itu mau mager yang pinter, pokoknya intinya nak aku ngarani, pokoknya aku bukan mau mengalahkan ya, karena kita juga kaum ibu-ibu warung, ibu-ibu yang memang butuh duit. Ya berarti kan maksudnya untuk melanjutkan usaha UMKM itu penuh dengan tantangan, dan gimana cara kita ngatasinya tuh emang harus muter otak gitu ya. Kalau frozen, gelondong, terus sembolan kan kita bisa nyimpen di freezer. Mana kayak matangan memang saat ini memang benar-benar tidak baik-baik saja, Mbak. Dodol matangan itu ya aku mau skenes positif karo Gusti Allah, tapi pas di depannya sekene buang kan, tetap buang, tetap gak tahan kayak acar, oseng kan tetap gak tahan, Mbak. Nah, kayak ikan-ikan masih bisa tahan, masih bisa kita putar otak untuk isen nasi cokot, entah nasi apa. Berarti untuk saat ini warung makan Sarkono itu fokusnya ke bakso sama pecel. Tapi Bakso sama pecel masih ada sama kayak frozen. pangsit. Ini kebetulan bawa Boleh sih ditunjukin ke sedulur ISK gitu. Oh, iya. Siapa tahu pada pengen beli juga gitu. Kalau ini aku merintisnya udah masih ada orang tuaku, aku udah merintis, jadi orang tuaku masih ada, aku bingung bisa rak aku kayak bapak, aku mikirku gitu. Jadi terus aku dodol glondong, aku juga pernah mbak perjuangan dodol glondong, aku gawe glondong pokoknya sing enak iki racikanku dhewe, terus aku ngoten, aku buat glondong, tak titip-titip lah ke ibu-ibu sayur, kayak penjual-penjual sayur, tak bunteli, tak pres 5.000 kita ke ibu-ibu sayur, karena glondong itu kan tidak tahan ya mbak 5 jam. Dari ibu-ibu warung mahikin orang yang tak masak engko basi. Dari ibu-ibu warung balen tak bumbu oseng, tak sundui, tak taruh di angkringan. Jam 12 muser lagi ambil. Itu duitnya cuma dapat 18.000. Tapi ya enggak apa-apa. Aku sesuai kok tak rasa-rasa lagi burung nyampe sugeng, kalau aku mati di sini anak ngene caranya, dari pagi kita glondong, terus kita titip ke ibu-ibu warung, kita tarian di ibu warung, sore kita masak, kita sundui, terus bawa ke angkringan, payung ini. Memang pengusaha itu sing wis bener-bener kuat mental. Nah, aku durung sampai tekan iku. Aku dihujat tak ngene. Masakan kok gak enak ya? Kayak ngene. Sok bisa tuh. Soalnya aku mental pancen aku ngene. Ije bentuk mentalku ku ije tempe, tapi gak tahu kenapa itu kembali lagi Gusti Allah. Orang-orang di belakangku semua itu tak anggap ya digerakkan Allah semua. Maksudnya dari setiap hari Jumat aku ngajak ke Jumat berkah itu bukan uangku, itu dari orang. Kadang-kadang orang, mbak sayurku ije ya mbak, sayurku iki ku masak besok di Jumat berkah. Jadi Jumat berkah itu the real, aku cuman tenaga, nah aku cuman imbuh beras. Dari orang-orang ada yang sampai saat ini jadi donatur tetap, ada yang sampai saat ini mbak ini mbak sesok titip 20.000 beras, kangkung, rempel ati, usus, pokoknya apa yang dikasih orang-orang itu tak masak. Pokoknya nanti ada yang ngasih uang ini tak beli ke Raspol atau tak beli ke paperbox juga buat Jumat berkah. Mbak ini mau dibagikan ke siapa? Misalnya jenengan mau bagi sendiri, tak kayak no. Begini mbak, ini kok toko gini uang. Memang ini 5.000. Aku gak cukup untung. Memang ini khusus kanggo Jumat berkah. Karena dulu pas masih ada orang tua, bapak tidak ada, itu setiap Jumat ibu ngeluarke nasi. Iki anu bapakmu ngoten. Diwaraine ibu ora usah susah nek imangan wong. Ora bakal ngeleh kowe. Ibu. Aku nek kelingan ibu piye, Mbak? Nek tinggal orang tua tuh beruntung kalian yang masih punya ibu itu. Baik-baik saja udah pokoknya wis gak ono ibu. Hancur, Mbak. Untuk saat ini jadi pendukungku suami dan anak-anakku. Dukung di belakang kayak gini, aku kesini warung udah buka sama bapaknya, dibersihin bapaknya. Setelah ibu udah ada, aku ngomong ke suami, aku nek kerupuk wangi terus terangnya aku gak iso lapo-lapo, soalnya aku udah ibu.
apa sing tak bisa curhat ibu nek kowe gak iso suamiku terus sampai ninggal ke temen-temenan ke circle demi fokus ning gone aku nek ngewangi kowe aku gak iso untuk duit sing akeh-akeh gak apa-apa yang penting anak ono sing jemput anak ke rumah. Jadi untuk orang tua di luar sana yang masih berjuang, kita berjuang bareng-bareng. Dulu soalnya orang tua aku gitu mbak, awal mula jualan itu ibuku di pabrik, bapakku di bangunan. Karena anak-anak yang masih kecil, jadi bapakku merelakan bangunannya libur, ibuku masih di pabrik. Bapakku, bu iki bentuk uang tambahan piye yo buka warung. Jadi ibuku dari pabrik rokok Noyoron sana pulaan di pasar anyar, terus pulang diracik sama bapak berdua sama anak-anaknya, terutama aku ya aku masaku aku sih gak tahu meninggalkan kedua orang tuaku kayak mbak ibu kan harus kerja di mana-mana adikku memang perjuangan itu dari aku kecil sama bapakku sama ibuku dari kelas SD aku gak sempat pacaran mbak aku gak pernah keluar aku gak pernah pokoknya aku fokus di orang tuaku itu soal perjuangan orang tuaku dari pabrik belanja pulang dan anak-anak yang harus jemput, anak-anak yang harus rumati maem, bapak merelakan tidak kerja, fokus di anak-anak. Anak-anak itu nomor satu, Mbak. Kalian bisa kerja, tapi kalian tidak bisa jemput anak. Kita harus merelakan salah satu. Terus sama suami tak ada ini, gak positif. Saya jalan ini. Yang penting anak-anak bisa dirumati, bisa jemput bareng-bareng. Anakku sekolah 20 km Mbak dari sini. Anakku di sekolah di Dawi. Perlu sebut bareng? Enggak apa sih sebenarnya. Di SLBS Sunan Muria anak saya tunarungu. Tapi yo anak berkah. Alhamdulillah dapat teman-teman. Anak saya tuh di DO sekolah 2 kali. Terus dibully. Karena anak saya kan dia membaca mimik wajah. Kalau ada sing rai mece langsung ditonjok. Saya tuh sampai diprotes sama wali murid-murid. Oh, anakmu lo nakal. Saya akan jaga amanat ini. Saya tunarungu mbak satu Muhammad Syarif. Terus yang satu kepengin nanti kalau nanti kalau aku mati ada yang doain. Jadi kok anggapanku nek sekolah sih sekolah ke TBS. Yang satu TBS, yang satu di SLBS Sunan Muria swasta semua. Pangkat bakul bakwan iso menyekolahkan anak-anakku di swasta semua. Ya luar biasa. Itu luar biasa bagi saya. Nangis. Ngomong kayak anak itu. Ya memang jualan UMKM, pokoknya di belakang saya banyak sekali orang-orang yang bantu dari mulai ayo dodol, ada banyak banget yang nyemangatin. Kadang-kadang aku di pasar orang-orang tok loh mbak, karena memang mereka tahu saya setiap hari ke pasar. Apa doa, gowo, rasa bayar. Sampai sekarang semua bakul itu sama saya, buh karena tadi tas cilik saatnya buh karena apa? Bahkan saya di pasar orang-orang tak gawani belanja, pokoknya semuanya gue dodol terus. Mungkin dukungan dari orang-orang di pasar, saudara, tetangga. Ya, nggak tahu pokoknya wong sing datang ke warung aku ngelibat Allah. Wong iki mrene gara-gara Gusti Allah, wong iki rene gara-gara Gusti Allah. Berarti itu salah satu alasan kenapa bisa bertahan sampai saat ini tuh karena masih ada yang support gitu. Ya dari banyak orang. Kalau dari Mbak Anda sendiri ada nggak usaha kayak semisal promosiin lewat e-commerce gitu? Untuk saat ini saya getol sekali live karena ada contoh mbak di Gulang itu ada dodolannya itu tepung digoreng ayam itu mungkin persentasenya 30% karo 70%, tapi luar sih alhamdulillah bolak-balik ikan rezekine DE ikan wis dalane DE itu ada jualan basker itu mbak di Gulang. Terus iki wong iki kok iso laris ngene. Dari situ saya jam 10 sampai jam 12 saya live TikTok walaupun tidak ada yang nonton. Usaha kan ya, maksudnya biar orang tahu oh iki lo Mbak Hada sing gawe nang TikTok dodol kan gitu. Terus aku juga setiap harinya di Facebook iklan. Sebenarnya di Grab juga ada, cuman kadang-kadang di Grab itu aku
Mbak aku wis kedarung ngeluar. Nek pas ora ready, nek pas apa sing beli banyak di offline daripada di online. Kok di online kecewa. Sampai aku tak buka jam 7, tutup jam 9, tak buka jam 8. Kurang pedenya itu. Makanya pengusaha itu mentalnya harus luar biasa, double. Mental baja, Wonder Woman, langsung sak dua juga bisa. Mental dewa mungkin, Mbak. Terakhir nih Mbak, kira-kira ada nggak sih tips and trick gitu buat para pelaku UMKM di luaran sana biar tetap semangat gitu, tetap ngelanjutin usahanya? Untuk kalian UMKM di luar sana, berjuanglah. Ya, memang berat Mbak, saat ini itu berat Pol. Gak iso Mbak, gak iso nek gak tanpa support dari, tapi setidaknya jenengan melakukan tindakan kayak UMKM sampai detik ini masih bertahan itu, kalian hebat. Kalian anggar positif aja, pasti Allah bakal bantu. Maksudnya ndak ada di toko gawe duit pasti balik jadi duit. Nek durung berarti acan ada mijeh semono. Pokoknya pikir positif aja, ndak usah sing muluk-muluk, ndak usah mikir sing aku kok cuman semene sing penting kowe urip. Nah, Mbak ya maksudnya anane kene urip pasti kita dikasih rezeki, ndak mungkin yang kena urip wong-wong tok. Ndak apa-apa kayak gombal lama glundang-glundung, sing penting mainan HP, iklan ke badagangane kancanem yo gak apa-apa. Sing penting urip. Apot Mbak untuk saat ini untuk UMKM. Tapi kalian hebat berjuang. Oke, makasih ya Mbak Handat udah berkenan gitu sharing ke teman-teman terkait gimana jatuh bangunnya, pengalamannya yang penuh struggle, tantangan gitu ya. Jadi bisa disimpulin gitu kalau kita memulai UMKM itu harus siap gitu dengan segala tantangan gitu ya. Tinggal gimana caranya kita bisa menghadapi semua itu. Gitu. Semoga cerita hari ini bisa menambah insight teman-teman di luar sana. Aku Naila dan sampai jumpa lagi di ISK Podcast, berbagi ruang mengulas dengan cerdas.